Yang dimana peperangan di Jiama telah selesai karena kita ketahui bahwa Sioyan dia mengatakan kepada dokter peri kecil tenang saja, bahwa dia akan memberikan pil pengendali racun untuk dokter peri kecil, yang membuat akhirnya dokter peri kecil pun luluh dan sekarang perang di Jiama pun telah selesai. Dokter peri kecil menyuruh semua para pasukan untuk mundur. Walaupun Yan Laotian dan juga 3 ketua lembah Mulan masih memiliki dendam kepada Sioyan. Walaupun mereka telah terluka parah, mereka berniat untuk balas dendam. Apa yang telah terjadi kepada mereka dalam perang ini? Setelah perang besar ini semua orang istirahat. Esok hari pun telah tiba Medusa dan juga Xiaoyan akhirnya melakukan pertemuan dengan dokter peri kecil. Setelah lama menunggu, Medusa mengatakan sepertinya wanita itu tidak akan datang. Mungkin dia mundur hanyalah kedok untuk mereka akan menyerang esok hari. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba sosok muncul yang tidak lain itu ada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun mengatakan bahwa dia memiliki banyak masalah sebelumnya. Sioyan pun bertanya masalah apakah yang sedang dialami dokter peri kecil. Dokter peri kecil menjelaskan, negara Cuyun dikendalikan oleh ketua sekte racun. Namun 2 negara lainnya, tentu bukan aku yang memimpin mereka, Yan Luotian dan juga 3 ketua lembah Mulan. Mereka tidak setuju dalam penarikan pasukan untuk mundur, melawan Jiama. Karena mereka berdua berambisi untuk menguasai Jiama. Sioyan pun sangat bingung mengapa Yan Luotian dan 3 ketua lembah Mulan masih bersikap sombong. Setelah sebelumnya mereka dihajar habis-habisan oleh Sioyan, dokter peri kecil pun menjelaskan waktu pertempuran sebelumnya mereka belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatan mereka, dan mereka juga memiliki alkemis yang berada di tingkat tinggi, yang membuat mereka mampu memulihkan tubuh mereka dengan cepat, dan mereka pun berniat untuk menyerang Jiama lagi dengan kekuatan penuh. Sioyan pun sangat terkejut mendengar informasi tersebut. Medusa pun mengatakan kekuatan 2 kerajaan itu berada di 2 dojong itu. Jika kita menghabisi dia maka 2 kerajaan itu akan melemah. Sioyan pun memikirkan hal itu memang ada benarnya. Jika kita menghabisi 2 orang dojong itu maka 2 kerajaan itu mungkin mereka tak akan berani lagi menyerang Jiama. Sioyan dan Medusa berpikir harus menyelesaikan mereka dengan waktu yang cepat. Kemudian Sioyan pun berterima kasih atas semuanya kepada dokter peri kecil ini. Kemudian dokter peri kecil pun menanyakan bagaimanakah untuk mengendalikan racun tersebut. Setelah itu Sioyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil itu langsung membuka gulungan tersebut, dan dia membaca ternyata itu adalah pil pengendali racun dan dalam membuat pil ini memiliki 3 bahan yang sangat langka. Dokter peri kecil pun mereka sangat terkejut melihat bahan-bahan langka ini. Salah satunya adalah seorang alkemis yang memiliki 3 api surgawi, dan yang lainnya adalah bahan-bahan obat di tingkat 7 atau 8. Dokter peri kecil pun mengatakan dari syarat pertama saja itu sangat sulit untuk mendapatkan alkemis dengan 3 api surgawi. Kemudian Sioyan pun sambil tersenyum mengatakan syarat pertama tidak usah dipikirkan. Dokter peri kecil pun sangat terkejut, dia tidak menyangka Sioyan memiliki 3 api surgawi. Bagaimana bisa seseorang memiliki 3 api surgawi di dalam tubuhnya? Setelah itu Sioyan langsung mengeluarkan 3 api surgawi yang dia miliki. Tentu membuat dokter peri kecil pun sangat terkejut dan dia sekarang tidak heran lagi mengapa sebelumnya Sioyan mampu mengalahkan 2 elit dojong dalam satu waktu. Yang ternyata Sioyan memiliki 3 api surgawi di dalam tubuhnya. Akhirnya setelah perbincangan panjang, walaupun dokter peri kecil tahu 2 bahan obat lagi sangat langka dan sulit didapatkan, akhirnya dia pun meminta izin untuk pergi untuk mencari bahan-bahan obat tersisa. Namun sebelum itu dia akan kembali ke negeri Cuyun. Akhirnya ketua sekte racun atau dokter kecil pun dia pergi. Setelah itu Medusa pun menghampiri Sioyan dan mengatakan apakah dia mampu bisa dipercaya. Sioyan pun langsung menjawab bahwa dia mempercayai perkataan dokter peri kecil.
Medusa pun mengatakan jika terjadi masalah kamu harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Namun setelah itu Medusa pun mengalihkan topik dan mengatakan kepada Xiaoyan untuk besok Xiaoyan harus ikut kepada ras ular. Hal ini akibat beberapa sesepuh dari ras ular ingin bertemu dengan kamu. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut dan berkata untuk apa mereka ingin bertemu denganku. Medusa pun dengan rasa malu dia mengatakan bahwa beberapa ketua memiliki metode khusus untuk melihat seseorang perawan atau sudah menjadi janda. Dan tentu saja aku yang telah jadi janda olehmu dapat diketahui oleh para ketua kamu harus bertanggung jawab. Xiaoyan pun di sini merasa malu dan mengatakan apa yang mereka akan rencanakan. Medusa pun mengatakan menurut aturan Xiaoyan akan merasakan penderitaan digigit oleh ribuan ular. Tentu saja Xiaoyan yang mendengar ini sangat terkejut dan mengatakan apakah harus menyelesaikan permasalahan dengan seperti itu. Jika ini terjadi sepertinya akan menjadi kekacauan di aliansi, dan dua kelompok akan berperang. Medusa berkata jika Xiaoyan tidak ingin melakukan hal itu kamu bisa bernegosiasi dengan para ketua. Xiaoyan kebingungan apa yang harus dia lakukan. Medusa pun dia akan pergi dan mengatakan Xiaoyan kamu harus ikut besok dan Medusa menambahkan kamu tidak usah membuat pil pencairan roh karena sekarang piton penelan surga juga telah melemah. Xiaoyan pun berkata jika seperti itu, apakah kamu akan membunuhku? Medusa pun berkata jika aku berniat membunuhmu aku sudah melakukannya sejak lama. Xiaoyan pun sedikit lega ternyata Medusa sekarang sudah menghilangkan ingin membunuh dirinya. Membuat Xiaoyan senang. Medusa pun mengatakan untuk besok jangan mencari alasan untuk tidak ikut. Medusa berkata pokoknya kamu harus ikut, dan aku ingin mahar 100 juta titik, aku tunggu kamu besok. Cerita esok hari pun telah tiba, Xiaoyan dia melakukan rapat bansos lagi dengan para ketua. Yang ternyata di sini Xiaoyan dan para ketua sedang membicarakan penyerangan kepada negeri Cuyun dan negeri lainnya, yang sebelumnya telah menyerang Jiama. Tentu incaran Xiaoyan dan para ketua yaitu 3 ketua Lebah Mulan dan Yan Laotian. Mendengar rencana ini, para ketua pun sangat terkejut, karena takutnya ini adalah sebuah jebakan, yang nantinya akan membahayakan Xiaoyan, dan juga Ratu Medusa. Xiaoyan mengatakan jika kita tidak menyerang sekarang, maka para ahli dojong itu mereka akan mengumpulkan kekuatan lagi lebih besar, dan menyerang Jiama lagi. Itu akan sangat berbahaya bagi Jiama. Lebih baik kita menyerang mereka di saat mereka sedang melemah. Ini adalah waktu terbaik untuk menghabisi para dojong itu, agar mereka tidak menyerang Jiama lagi. Xiaoyan pun mengatakan pasti semua rencana memiliki risiko. Para ketua pun menyadari memang benar perkataan Xiaoyan semua rencana ada resikonya. Kan jika itu adalah keputusan ketua aliansi, maka kami pasti akan mengikutinya. Ketika kamu akan menyerang negara itu, kami akan mempersiapkan pasukan. Xiaoyan sangat senang karena tidak ada penolakan dari para ketua. Akhirnya dalam rapat ini mereka pun memutuskan untuk menyerang membalaskan dendam kepada para dojong yang telah menyerang Jiama. Namun tidak lama setelah rapat itu muncul sosok janda yang sangat melehoi, yang tidak lain itu janda demi Medusa, yang mengajak Xiaoyan segera pergi. Bodong dan Jalau yang melihat Ratu Medusa, dia menghampiri Ratu Medusa. Xiaoyan sedikit lega jika Hai Bodong dan Jalau ikut. Namun Ratu Medusa mengatakan kalian tidak usah ikut, ini adalah masalah kami berdua, yang membuat Xiaoyan pun sedikit termenung. Sekarang dia harus melarikan diri dengan kekuatannya sendiri dari ras ular jika dalam bahaya. Akhirnya mau tidak mau Xiaoyan pun pergi bersama Medusa. Akhirnya Xiaoyan dan Ratu Medusa memulai perjalanannya menuju negeri Konoha tempat Ratu Medusa. Singkat cerita, Xiaoyan telah melakukan perjalanan menuju ras manusia ular bersama janda bohai Medusa. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pun melewati beberapa kota. Akhirnya Xiaoyan pun tiba di kota ras ular, dengan cepat. Mungkin ini semua karena Xiaoyan dan Medusa memakai gojek jadi cepat. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan di kota ras ular ini. Xiaoyan yang tiba lebih cepat di sini beberapa pasukan dari ras ular muncul mengepung Xiaoyan. Akhirnya mau tidak mau Xiaoyan pun harus berhadapan dengan beberapa pasukan ras ular, yang mengepungnya. Tentu saja Xiaoyan yang sudah metik Glorino Debat.
dengan mudah untuk membantai satu persatu pasukan dari ras manusia ular. Setelah Xiaoyan membantai beberapa pasukan, akhirnya muncullah komandan pasukan yang berbadan kekar dan memakai pedang. Pria itu langsung menatap marah ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bertanya siapakah sosok pria tersebut. Xiaoyan pun merasakan pria tersebut berada di tingkat puncak akhir doang. Dia pun mengatakan aku adalah Mobasi, salah satu pemimpin pasukan ras ular. Mobasi pun mengatakan apakah kamu adalah Xiaoyan yang sedang dibicarakan oleh para ketua. Xiaoyan pun berkata benar aku adalah Xiaoyan. Mendengar hal itu Mobasi pun sangat marah dan berniat untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat serangan itu langsung mengeluarkan api surgawi yang berada di dalam tubuhnya. Namun ketika mereka akan baku hantam saling membalas WhatsApp, janda Medusa pun muncul, dan mengatakan agar Mobash menghentikan pertarungan ini karena dia adalah ayangku. Medusa berkata agar semua para pasukan dari ras ular untuk menghentikan serangannya kepada Xiaoyan. Karena Xiaoyan adalah tamu dari para ketua. Hal ini tentu membuat semua orang dari manusia ular pun sangat terkejut dengan perkataan Medusa. Akhirnya setelah pengumuman itu Medusa pun menyuruh Xiaoyan segera masuk dan menemui para ketua. Hal ini tentu membuat semua orang dari manusia ular pun sangat terkejut dengan perkataan Medusa. Akhirnya setelah pengumuman itu Medusa pun menyuruh Xiaoyan segera masuk dan menemui para ketua. Singkat cerita Xiaoyan pun masuk ke dalam ruangan para ketua. Xiaoyan pun merasakan tekanan yang sangat kuat dan Xiaoyan juga merasakan dari para ketua yang berada di tingkat doang puncak. Xiaoyan pun sedikit lega ketika merasakan para ketua ini ternyata hanya berada di tingkat doang. Jadi Xiaoyan memiliki kesempatan besar untuk kabur jika keadaannya tidak baik. Akhirnya ketika Xiaoyan yang tiba di tempat para ketua pun langsung membuka mata mereka dan langsung menatap kepada Xiaoyan. Empat ketua ini menatap Xiaoyan dengan tajam, dengan aura yang sangat mengerikan, dan aura itu bergabung membentuk sebuah piton raksasa. Tentu saja Xiaoyan yang melihat ini dia pun langsung mengeluarkan api surgawinya. Dengan seketika piton raksasa dari empat ketua itu terbakar. Para ketua pun sangat terkejut melihat pemuda di depannya memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak lama setelah itu, ketua pertama pun bertanya apakah kamu Xiaoyan ketua praktisi Yan Alliance? Xiaoyan pun mengatakan benar. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung memberikan hormat kepada semua para ketua. Selanjutnya para ketua pun mengatakan aku tidak mengira ketua praktisian Yan Alliance memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Dan sudah berada di puncak doang di usia yang sangat muda. Para ketua pun mereka memperkenalkan diri mereka satu persatu. Setelah itu Xiaoyan pun kembali memberikan hormat ke setiap para ketua. Kemudian Xiaoyan langsung bertanya apakah tujuan para ketua untuk menyuruhku datang ke sini. Ketua pertama pun mengatakan ini semua ada hubungannya dengan pemimpin kami Ratu Medusa. Ketua pertama pun menjelaskan semuanya bahwa Ratu Medusa harus melakukan ritual tertentu untuk menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia maka dia baru diperbolehkan untuk kawin. Namun ketika kami melakukan ritual itu kami merasakan Medusa sudah tidak perawan. Yang tidak lain dia telah jadi janda. Ketua pertama pun menanyakan apa benar semua ini ada kaitannya dengan kamu Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum malu dan mengatakan aku juga tidak mengira hal itu akan terjadi tanpa kesadaranku. Ketua pertama pun langsung bertanya dengan serius apakah kamu yang telah mengambil keperawanan Medusa, membuat dia menjadi janda. Xiaoyan pun tersenyum malu dan mengakui semua perbuatannya, bahwa dia telah menanamkan benih salak kepada Medusa. Kemudian ketua pertama pun mengatakan jika seseorang melakukan hal itu kepada pemimpin kami, maka dia harus terkena hukuman dengan digigit ribuan ular. Mendengar hal itu doki di dalam tubuhnya mengalir. Dan Xiaoyan pun sangat marah dan mengatakan hidupku bukan diatur oleh para ketua. Dan kejadian itu aku tanpa sengaja melakukannya. Medusa pun sangat kaget dengan ekspresi Xiaoyan. Dan dia juga tidak mengira ketua pertama akan melakukan ini. Walaupun sebelumnya dia pernah berkata akan tidak mempersulit Xiaoyan. Kemudian setelah itu ketua pertama pun menjelaskan tidak perlu khawatir sekarang ras manusia ular telah beraliansi dengan Jiama. Dengan hal itu pasti kami tidak akan mempersulit hal ini agar hubungan kita tetap terjaga dengan baik. Xiaoyan yang mendengar hal itu dia pun sedikit lega dan mengatakan sebenarnya apa tujuan ketua memanggilku datang ke sini.
Para ketua menjelaskan di saat dia melakukan ritual kepada Medusa mereka merasakan ada kehidupan kecil di dalam tubuh Medusa. Para ketua menganggap bahwa Medusa saat ini sedang hamil. Sioyan yang mendengar itu dia pun sangat terkejut ternyata penanaman benih salaknya lancar sampai membuat Medusa hamil. Dan begitu pula Medusa dia juga sangat terkejut dengan kehamilan dirinya dia juga baru mengetahuinya. Sioyan pun mengatakan bagaimana bisa aku baru melakukan sekali dengan Medusa bagaimana bisa langsung hamil. Dan dengan waktu rentang yang sangat lama. Aku melakukannya 1 tahun lalu. Mengapa baru sekarang Medusa hamil? Sioyan pun mengatakan bukankah kehamilan itu memerlukan waktu yang lebih singkat. Ketua pertama pun menjelaskan bahwa ras manusia ular berbeda dengan manusia. Bahkan kehamilan itu bisa lebih dari 1 tahun sejak penanaman benih salak. Ketua pertama pun mengatakan bahkan ras ular memiliki siklus kehamilan lebih dari 1 tahun. Setelah penanaman, ditambah lagi Medusa telah bergabung dengan piton penelan surga. Tentu saja itu perbedaan akan sangat terlihat. Medusa pun mengatakan apakah ini bisa saja sebuah kesalahan. Karena aku telah bergabung dengan piton penelan surga. Apakah kehidupan kecil itu adalah jiwa dari piton penelan surga? Dan jika aku hamil mengapa aku tidak bisa merasakannya sebelumnya? Ketua pertama pun menjelaskan bahwa mereka juga sangat kesulitan untuk mendeteksi kehidupan di dalam tubuh Medusa. Dan itu juga mengapa Medusa juga tidak bisa mendeteksinya. Memang ini masih belum pasti namun walaupun seperti itu kita harus mempersiapkannya dengan baik. Karena penerus Ratu Medusa harus memiliki perhatian lebih. Dan juga harus memakan pil rahasia dari ras ular. Pil rahasia ini harus diberikan ketika bayi itu masih di dalam kandungan. Agar kelak ketika bayi itu lahir telah memiliki kekuatan besar. Ketua pertama pun menjelaskan makanan untuk bayi yang masih di dalam kandungan Medusa. Ada 3 macam. Pertama adalah tingkat rendah ketika bayi itu lahir maka dia akan memiliki kekuatan setingkat puncak doang. Dan jika diberi makan pil rahasia tingkat menengah, maka bayi itu akan terlahir berada di tingkat dojong. Dan yang terakhir ada jika memakan pil tingkat tinggi. Tentu saja efeknya lebih kuat dari tingkat menengah. Kemudian Sioyan pun mengatakan kepada para ketua, jadi selama ini para ketua telah memberikan makanan apa kepada Medusa? Ketua pertama pun mereka telah memberikan pil tingkat menengah kepada Ratu Medusa. Kami sebelumnya telah menyewa alkemis tingkat 6 untuk membuat pil tingkat menengah. Itu setara pil tingkat 6 untuk makanan Medusa. Dengan memakan pil tingkat 6 itu, membuat bayi yang nantinya lahir akan menembus tingkat dojong jika beruntung. Sioyan pun sangat terkejut Medusa yang hanya memakan pil tingkat 6, yaitu pil tingkat menengah namun walaupun seperti itu kekuatan bayi itu akan sangat kuat, walaupun dia baru lahir. Ketua pertama pun menjelaskan mereka tidak mampu memberikan makanan tingkat tinggi karena sangat sulit untuk menyempurnakannya. Itu adalah merupakan pil tingkat 7, yang dapat mengguncang surga dan bumi. Dalam pemurniannya bahkan alkemis itu bisa saja mati karena kekuatan dahsyat dari pil itu. Namun tentu saja jika Medusa memakan pil tingkat tinggi itu maka bayinya akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sioyan yang mendengar penjelasan itu semua. Sioyan pun sangat kagum dengan teknik rahasia manusia ular. Medusa pun mengatakan jika membuat pil tingkat 6 maka aku bisa mencari alkemis untuk membuatnya. Dan ditambah kita belum tahu kehamilan ini benar atau tidak. Ketua pertama pun menjelaskan walaupun seperti itu kita harus mempersiapkan semuanya. Walaupun kita belum mengetahui kehamilan itu benar atau tidak, jika kita tidak memberikan pil saat bayi dalam kandungan, maka tentu saja nanti bayi itu ketika lahir, dia hanya memiliki kekuatan biasa saja. Kami harus menjaga penerus Ratu Medusa dengan kekuatan yang sangat kuat. Agar bisa menjaga ras manusia ular, ketua pertama pun menjelaskan karena ini semua berkaitan dengan kamu Sioyan, jadi kamu harus bertanggung jawab karena membuat Medusa hamil dan menjadi janda. Sioyan pun bertanya tanggung jawab apa yang harus dia lakukan. Ketua pertama pun dia mengatakan jika Medusa benar-benar hamil bukankah kamu adalah ayah bayi tersebut. Jadi kamu harus bertanggung jawab semua urusan sebagai seorang ayah. Sioyan yang mendengar itu memang ada benarnya. Jika Medusa hamil dia ayah bayi tersebut, tentu saja Sioyan harus bertanggung jawab. Sioyan pun tidak menolak persyaratan itu. Kemudian Sioyan pun bertanya jika Medusa benar-benar hamil kapan Medusa akan melahirkan. Ketua pertama pun menjawab dengan kondisi saat ini Medusa akan melahirkan dalam waktu 5 tahun. Anjay lama juga coy.
Xiaoyan pun sedikit lega karena waktunya masih cukup lama. Kemudian ketua pertama pun menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin membuat pil tingkat 6 sangat banyak, karena mereka telah diserang sebelumnya, dan akibat penyerangan itu kami telah kehilangan banyak alkemis. Kemudian ketua pertama pun melanjutkan dengan kekuatan Xiaoyan, dan Xiaoyan juga adalah pemimpin aliansi Jiama. Sepertinya membuat pil rahasia tingkat 6 itu tidak akan sulit bagi Xiaoyan. Bisakah kamu membuat pil makanan tingkat 6 untuk Medusa? Kemudian Xiaoyan pun dia merenung dan kemudian Xiaoyan pun menggelengkan kepala. Para ketua pun dia sedikit marah kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan tidak mampu, dan begitu pula Medusa dia pun sangat marah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan, bukankah pil tingkat 6 itu adalah pil tingkat menengah? Bagaimana jika aku membuatkan Medusa pil tingkat 7, bukankah itu lebih baik? Bukankah itu akan sangat bagus bagi peningkatan bayi itu di masa depan? Ternyata Xiaoyan akan membuat bibit unggulan. Mendengar hal itu para ketua pun mereka sangat kaget, dan begitu pula Ratu Medusa. Xiaoyan pun mengatakan apakah itu sangat tidak mungkin dilakukan, atau perkataan mengatakan tidak ada yang salah. Di sini para ketua pun sangat senang karena Xiaoyan mau membahayakan kehidupannya untuk membuat pil tingkat 7 untuk Ratu Medusa, dan begitu pula Medusa yang menatap Xiaoyan dengan penuh cinta dan penuh harapan. Xiaoyan pun mengatakan mungkin dengan kekuatanku sekarang keberhasilannya akan sedikit, namun jika para ketua memberikan waktu aku untuk meningkatkan kekuatan mungkin keberhasilannya akan meningkat. Xiaoyan mengatakan jika Medusa benar hamil, kapankah pil itu akan diberikan? Ketua pertama pun menjelaskan pil itu akan diberikan dalam waktu 2 tahun lagi. Para ketua berharap Xiaoyan mampu membuat pil itu dalam waktu 2 tahun. Xiaoyan pun mengatakan mungkin dalam dulu waktu 2 tahun aku mampu membuat pil tersebut. Jadi para ketua jangan khawatir, tentu saja membuat para ketua pun sangat bahagia. Setelah itu para ketua pun langsung memberikan bahan-bahan obat pil tersebut, agar Xiaoyan membuatnya nanti. Akhirnya Xiaoyan pun sekarang telah bertanggung jawab atas penanaman benih kepada Ratu Medusa, dan tentu hal ini membuat Medusa pun dia juga sangat bahagia. Akhirnya mereka pun mengakhiri rapat tanggung jawab. Akibat Xiaoyan berkebun dengan ratu mereka, setelah mereka melakukan rapat Medusa pun mengantar Xiaoyan untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian Medusa pun mengatakan kepada Xiaoyan tidak perlu memikirkan apapun untuk saat ini. Sekarang kamu fokuslah membuat pil tingkat 7 untuk bayi kita, dan setelah kamu memberikan pil tingkat 7 ini pada aku tidak akan mengganggumu lagi, dan kamu boleh kemanapun bebas yang kamu inginkan. Xiaoyan dia sangat kebingungan. Di sini padahal dia sudah berusaha bertanggung jawab membawa mahar 3 juta dan membawa perabotan, dan membawa bingkisan rokok Magnum 1 truk. Malah sudah tanggung jawab, malah bilang boleh pergi kemana saja. Memang woman itu selalu aneh cuy. Benar gak? Namun sekarang Xiaoyan menyadari sikap Medusa yang sekarang sudah berubah menjadi baik. Xiaoyan tahu kebaikan Medusa ini bukan berasal dari piton penelan surga. Karena piton penelan surga telah melemah. Xiaoyan menyadari bagaimanapun Medusa yang sangat kuat dan juga sadis. Dia hanyalah seorang wanita yang sangat kesepian, yang telah jadi janda olehnya. Bagaimanapun sepertinya Medusa membutuhkan kasih sayang. Aku yakin Medusa memiliki perasaan lain selain niat membunuh kepadaku. Kemudian setelah itu Medusa berkata, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Dan jika kamu akan menyerang negeri Cuyun untuk menghabisi 3 ketua lembah Mulan dan ketua sekte Yan Laotian, kamu bisa mengirimkan orang kepadaku, nanti aku akan menyusulmu. Akhirnya setelah mengatakan itu Medusa pun dia langsung pergi tanpa melirik lagi Xiaoyan. Xiaoyan pun merasa kebingungan kepada woman ini. Namun setelah kepergian Medusa, Xiaoyan pun berniat untuk kembali ke Jiama untuk mempersiapkan pasukannya, untuk menyerang para ketua elit Dojong, yang sebelumnya telah menyerang Jiama, yang ternyata ketika Xiaoyan keluar gerbang, para pasukan dari kerajaan ular pun telah bersiap mengepung Xiaoyan. Walaupun mereka tahu Xiaoyan adalah calon istri dari Medusa, mereka pun tetap sangat marah kepada Xiaoyan, yang akhirnya para pasukan dari kerajaan ular ini langsung menyerang Xiaoyan secara serentak. Namun semakin Xiaoyan maju, para pasukan dari kerajaan ular ini semakin banyak, yang membuat Xiaoyan sedikit kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Namun ketika Xiaoyan sudah mulai terdesak, untung saja
Janda Medusa yang sangat melehoi dia pun muncul kembali. Medusa pun mengatakan bahwa Xiaoyan adalah tamu dari para ketua dan juga dia adalah calon ayangku. Jadi siapapun yang berani menghalanginya, maka dia harus berhadapan denganku. Tentu mendengar perkataan pemimpin mereka, para pasukan negara ular pun semua ketakutan dan mereka pun akhirnya mundur dengan amarah yang masih bergelora kepada Xiaoyan. Akhirnya setelah dibantu oleh Ayang Medusa, Xiaoyan pun bisa meninggalkan negara ular ini. Setelah di episode sebelumnya, Xiaoyan telah pergi ke ras manusia ular, dan para ketua pun meminta Xiaoyan bertanggung jawab atas penanaman benih kepada Medusa. Di sini Xiaoyan sebagai laki-laki dia menerima tanggung jawab bahwa dia akan bertanggung jawab dan akan memberikan pil tingkat 7 untuk anaknya, yang membuat Medusa dia sangat senang. Setelah itu Xiaoyan akhirnya dia kembali ke Jiama untuk melakukan rapat bansos dengan para ketua. Singkat cerita, Xiaoyan pun tiba di Jiama. Setelah itu Xiaoyan pun bertemu dengan para ketua. Di sini Xiaoyan dan para ketua akan membahas untuk membalaskan dendam apa yang telah dilakukan tiga ketua Lembah Wulan dan Yan Lao Tian yang sebelumnya telah menyerang Jiama. Tentu saja ini adalah penghinaan bagi Xiaoyan. Xiaoyan dan para ketua sepakat bahwa mereka akan menyerang negeri Cuyun, terutama yang menjadi incaran mereka adalah Yan Lao Tian dan tiga ketua Lembah Mulan. Akhirnya mereka pun memutuskan bahwa mereka akan menyerang esok hari. Kemudian setelah rapat itu, Xiaoyan pun dia masuk ke dalam ruangan, dan dia pun memikirkan sepertinya aku tidak perlu memberitahu sekarang, apa yang terjadi di negara ular, bahwa dirinya telah memiliki anak dengan Ratu Medusa, ditambah lagi anak tersebut masih belum pasti. Dan akhirnya Xiaoyan pun berencana untuk memberitahukan kakaknya itu setelah informasi kehamilan Medusa itu benar. Setelah itu Xiaoyan pun membuka sebuah gulungan yang ternyata, itu gulungan pil tingkat 7 yang diberikan para ketua dari negara ular kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengetahui pil tingkat 7 ini sangat kuat. Dia sedikit khawatir ini akan mengganggu atau melukai bayi tersebut. Namun Xiaoyan pun menyadari bahwa keturunan Ratu Medusa memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, yang membuat Xiaoyan pun sedikit tidak khawatir walaupun bayi itu mendapatkan efek pil tingkat 7. Xiaoyan pun melihat bahan-bahan obat pil ini memanglah sangat langka. Untung saja waktu Xiaoyan masih 2 tahun. Setidaknya Xiaoyan masih mampu mencari bahan-bahan obat itu di Pulau Jawa atau Sumatera. Setelah itu Xiaoyan menyimpan gulungan itu kembali. Xiaoyan pun memutuskan untuk memulihkan tubuhnya yang ternyata masih belum pulih akibat pertarungan melawan dua elit dojong sebelumnya. Setelah Xiaoyan lama berlatih, akhirnya Xiaoyan pun merasakan keadaan tubuhnya lebih baik, dan kekuatannya telah kembali meningkat. Setelah memulihkan tubuhnya, Xiaoyan pun bersiap untuk pertempuran yang akan datang, dalam misi penyergapan dua elit dojong, Yan Lao Tian, dan tiga ketua Lembah Mulan. Singkat cerita, esok hari telah tiba. Xiaoyan pun berkumpul lagi dengan para ketua untuk mempersiapkan pasukan dalam penyerangan ini. Hai Bodong pun bertanya mengapa Ratu Medusa belum sampai. Bukankah dia juga akan ikut dalam penyergapan ini? Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia telah memberikan tahu kepada Ratu Medusa. Mungkin sekarang dia sedang mempersiapkan pasukannya, dan menuju ke sini. Akhirnya benar saja tidak lama setelah itu, gemuruh pun muncul yang tidak lain itu adalah janda Medusa, dan juga para pasukan dari negara ular. Mereka juga telah bersiap untuk menyerang negara Cuyun, yang ditempati oleh Yan Lao Tian dan ketua Lembah Mulan. Akhirnya Hai Bodong pun sedikit lega dengan munculnya Medusa, dan juga para pasukannya. Tentu saja Medusa akan menjadi bantuan besar dalam penyerangan ini. Jika Xiaoyan saja menghadapi dua elit dojong tersebut pasti tak akan sanggup. Xiaoding menjelaskan dalam penyerangan ini kita akan melakukan rencana seperti awal. Medusa dan Xiaoyan akan menyelinap dan akan menghabisi Yan Lao Tian dan tiga ketua Lembah Mulan. Namun jika misi penyergapan ini gagal, kami yang bersembunyi di luar benteng akan membantu kalian. Akhirnya Xiaoyan dan Medusa pun mengangguk.
dan semua para pasukan Yan Alliance dan negara ular pun telah siap untuk menyerang. Singkat cerita mereka pun telah menuju negara Cuyun. Singkat cerita semua para pasukan pun telah berada di gerbang kota negara Cuyun. Mereka pun bersembunyi-sembunyi untuk menyelinap masuk ke kota. Sekarang Xiaoyan pun menyadari bahwa dalam kota ini dalam penjagaan ketat. Banyak para pasukan musuh sedang berjaga. Xiaoyan pun berbicara dengan Ratu Medusa. Dia mengatakan bahwa pertahanan kota ini cukup ketat. Xiaoyan pun mengatakan kepada Medusa bahwa dalam penyerangan ini, kita harus menunggu waktu yang sangat tepat. Kita sepertinya akan lebih baik menyerang di saat malam. Kemudian Xiaoyan pun berbicara serius dengan Medusa. Xiaoyan pun meminta maaf atas apa yang dia lakukan kemarin di negara ular. Untuk pertama kalinya Xiaoyan meminta maaf kepada Medusa dengan tulus. Tentu saja membuat hati Medusa pun berdebar. Medusa pun sambil menundukkan kepalanya dia pun tersenyum. Xiaoyan pun mengatakan kepada Ratu Medusa bahwa dia pasti akan membuat pil tingkat 7 untuk anak kita. Medusa pun mengangguk dengan rasa bahagia di dalam hatinya. Tentu saja hati Medusa pun mulai jatuh cinta kepada Ayang Xiaoyan. Bagaimanapun mereka telah memiliki buah hati sebagai tanda cinta mereka. Setelah percakapan panjang, tiba-tiba ada kelelawar yang mendekati mereka, yang ternyata itu berasal dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun memberikan peta di manakah Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan sedang beristirahat. Dalam peta itu mengatakan bahwa Yan Laotian berada di utara, sedangkan 3 ketua lembah Mulan berada di barat. Medusa pun mengatakan kepada Xiaoyan, sepertinya kita harus berpisah agar kita bisa menghabisi 2 ketua itu secara bersama-sama. Aku akan kembali menghadapi Yan Laotian dan kamu akan menghadapi 3 ketua lembah Mulan. Dengan mereka telah kehilangan 1 anggotanya, mereka tidak akan memiliki kekuatan elit Tojong lagi. Dan sekarang mereka tidak mampu menggunakan kombinasi itu. Mereka hanya seorang Do Huang. Jadi di sini menceritakan Medusa dan juga Xiaoyan dia menyelinap ke negara Cuyun. Mereka berniat untuk menghabisi Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan. Karena sebelumnya Jiama diserang oleh mereka diporak-porandakan, sekarang Medusa dan Xiaoyan pun akan membalaskan dendam. Xiaoyan pun berkata baiklah, dan mengatakan kepada Medusa agar berhati-hati menghadapi Yan Laotian. Walaupun dia telah terluka, dia tetap masih seorang elit Dojong. Mendengar hal itu Medusa tersenyum kepada Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan yang berdebar melihat senyuman dari janda melehoi Medusa. Singkat cerita malam pun tiba, akhirnya Xiaoyan dan Medusa pun akan pergi menyergap para ketua. Xiaoyan pun mengatakan kepada Hai Bodong, jika misi ini selesai, Hai Bodong dan para pasukan tidak perlu bergerak. Setelah itu Xiaoyan dan Ratu Medusa pun segera bergegas untuk mencari Yan Laotian dan 3 ketua lembah Mulan. Setelah itu Xiaoyan dan Ratu Medusa pun berpisah, dan nanti akan bertemu kembali setelah masing-masing menghabisi ketua. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang sedang mencari Yan Laotian, dan akhirnya Medusa pun tiba di suatu tempat. Dia pun segera bergegas untuk mencari Yan Laotian. Medusa dia sebisa mungkin untuk menghabisi Yan Laotian tanpa menimbulkan kekacauan yang besar. Cerita pun berpindah. Tentu saja Medusa tahu ini adalah misi penyergapan, jadi dia tidak boleh menimbulkan keonaran di negeri Cuyun ini. Karena misi dia hanya menghabisi Yan Laotian, Medusa pun yakin dia akan cepat untuk menghabisi Yan Laotian. Karena Yan Laotian sekarang sedang terluka karena dalam penyerangan sebelumnya dia telah terkena serangan Engri Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi Yan Laotian yang sedang kelelahan. Cerita berpindah kepada Medusa. Medusa dia menyelinap ke tempat Yan Laotian sedang istirahat memulihkan diri. Sekarang Yan Laotian dia dalam kondisi terluka parah. Karena sebelumnya dia telah terkena serangan Buddha Puri Tang Lotus Xiaoyan, membuat dia pun harus memulihkan diri di sini. Medusa pun dia tanpa basa-basi dia pun melancarkan serangan tiba-tiba yang membuat Yan Laotian pun dia harus tewas dengan seketika. Inilah balas dendam Medusa karena Yan Laotian sebelumnya telah memporak-porandakan Jiama. Akhirnya Medusa dia berhasil membalas dendam dan telah menghabisi Yan Laotian. Cerita berpindah kepada Xiaoyan, yang mengamati sebuah tenda yang di dalamnya ternyata ada 3 ketua dari lembah Mulan.
Mereka pun sedang memulihkan tenaga mereka setelah pertarungan sebelumnya, yang pada akhirnya Xiaoyan pun melihat tiga ketua ini yang memulihkan dirinya telah hampir selesai. Xiaoyan segera bergegas untuk menghampiri mereka bertiga. Para ketua tiga lemah mulan ini sangat terkejut dengan munculnya seseorang di dekat mereka. Mereka pun segera bersiap dan melancarkan serangan mendadak kepada Xiaoyan. Dua ketua langsung mencoba menyerang Xiaoyan, namun ketika mereka akan menyerang, itu ternyata hanyalah sebuah bayangan. Tiba-tiba Xiaoyan telah berada di dekat salah satu ketua, dan langsung memegang lehernya. Xiaoyan pun tersenyum ketika memegang leher ketua itu. Cerita berpindah kepada dua ketua lain dan mengatakan kepada Xiaoyan, "Sebenarnya apa yang kamu inginkan, Xiaoyan?" Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. "Apakah kamu lupa apa yang telah kamu lakukan berapa hari lalu? Kalian telah menyerang Jiama memporak-porandakan. Apakah kalian tidak tahu akulah pemimpin Jiama? Kau telah menghina aku sebagai Matic Glory. Aku akan membalaskan apa yang telah kalian lakukan kepada praktisi Yan Alliance." Kemudian salah satu ketua berkata, "Jika kamu menghabisi salah satu ketua dari Lembah Mulan, maka kamu akan menjadi musuh selamanya dari aliansi Lembah Mulan." Xiaoyan mengatakan, "Aliansi Yan telah hampir dihancurkan oleh kalian. Jadi aku tidak peduli lagi jika sekarang akan menjadi musuh selamanya Lembah Mulan." Sekarang Xiaoyan telah memegang leher salah satu ketua. Di sisi lain dua ketua meminta Xiaoyan melepaskannya. "Sebagai gantinya kami tidak akan mencari masalah lagi." Namun Xiaoyan yang telah murka dan tidak ingin membuat kesalahan, agar nantinya mereka tidak menyerang lagi Jiama, Xiaoyan langsung mengeluarkan api hijau gelapnya dan langsung membakar salah satu ketua Lembah Mulan. Membuat salah satu ketua Lembah Mulan ini dia harus tewas. Melihat hal ini dua ketua Lembah Mulan pun sangat kaget. Salah satu ketua telah dihabisi. Tentu membuat mereka pun tidak bisa menggunakan teknik formasi lagi. Dua ketua yang melihat ini mereka pun dia murka, dan mencoba menyerang Xiaoyan. Mereka mengatakan, "Kami akan mengubah kamu Xiaoyan menjadi abu." Akhirnya dua ketua yang tersisa pun berteriak dan tiba-tiba muncul para prajurit dari praktisi Lembah Bulan. Dan terlihat juga muncul 3 Do Huang. Jadi semua ada 5 Do Huang. Membuat Xiaoyan harus menghadapi 5 Do Huang. Xiaoyan yang melihat keadaan ini sudah kacau. Para pasukan dari Lembah Mulan telah muncul. Xiaoyan pun segera bergegas menjauh. Namun sebelum itu Xiaoyan pun mengambil cincin penyimpanan dari salah satu ketua yang telah dihabisi. Dan setelah itu dia pun segera bergegas terbang ke atas langit untuk menjauh. Dua ketua Lembah Mulan yang melihat Xiaoyan telah melarikan diri, dia pun langsung menyuruh para pasukan untuk mengejar Xiaoyan dan untuk menghabisinya. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun sekarang diburu oleh para pasukan dari Lembah Mulan. Saling kejar pun di antara mereka tidak terhindarkan, seperti Romeo dan Juliet. Cerita pun berpindah kepada dua ketua Lembah Mulan. Mereka yang sangat marah teman mereka karena telah dihabisi Xiaoyan, dia pun langsung menyerang Xiaoyan tanpa henti. Akibat serangan itu Xiaoyan pun sempat terkena dan membuat Xiaoyan memuntahkan darah. Dua ketua Lembah Mulan ini terus menyerang Xiaoyan tanpa henti. Di sini Xiaoyan pun sudah sedikit terdesak, mungkin akibat kekuatan Xiaoyan pun telah terkuras habis. Xiaoyan pun berniat untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Plum. Namun ketika Xiaoyan akan menggunakan Angry Buddha Lotus Plum, tiba-tiba cahaya merah darah muncul di tengah-tengah mereka, yang ternyata janda Medusa muncul membantu Xiaoyan. Medusa pun mengatakan untuk menyerahkan permasalahan ini kepadanya. "Aku akan menghajar mereka yang telah melukai suamiku." Xiaoyan pun terkejut melihat Medusa muncul. Xiaoyan bertanya apakah Medusa telah mengalahkan Yan Laotian. Medusa pun mengatakan, "Tenang saja, aku telah menghabisi Yan Laotian." Xiaoyan pun sedikit ragu. Medusa dengan cepat menghabisi Yan Laotian. Namun Xiaoyan pun yang telah kelelahan, dia pun menuruti perintah Medusa untuk menjauh. Dengan munculnya janda melehoi Medusa, tentu saja para pasukan dari Lemah Mulan pun ketar-ketir. Mereka tahu di depan mereka adalah seorang elit dojong. Mereka menjadi ketar-ketir, karena mereka tidak bisa melakukan kombinasi menggabungkan kekuatan menjadi elit dojong lagi. Karena salah satu ketua telah dihabisi sebelumnya oleh Xiaoyan. Para ketua Lembah Mulan pun memerintahkan semua para pasukannya untuk menyerang Medusa secara serentak. Akhirnya Medusa pun melawan para pasukan dari Lembah Mulan. Namun tentu saja Medusa yang seorang elit dojong, dia pun langsung dengan cepat berada di samping dua ketua Lembah Mulan. Dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Sekarang para ketua Lemah Mulan pun mereka tidak berdaya di hadapan Medusa yang seorang elit dojong. Dengan kekuatan Medusa dia pun dengan mudah menghabisi dua ketua Lembah Mulan yang berada di tingkat Do Huang.
Tentu hal ini membuat semua para pasukan praktisi Lembah Mulan sangat kaget, karena semua ketua dari Lembah Mulan berhasil dikalahkan dan mati. Tiga ketua Lembah Mulan ini berhasil dikalahkan oleh Medusa dan juga Xiao Yan. Medusa pun langsung menatap para pasukan Lembah Mulan yang tersisa. Tentu saja para pasukan Lembah Mulan yang melihat tatapan ganas dari Medusa, mereka pun langsung melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu jika mereka tetap di sini mereka juga pasti akan mati. Akhirnya setelah mengalahkan mereka, Medusa pun langsung melesat ke arah Xiao Yan yang berada di luar benteng. Medusa pun berniat untuk segera pergi sebelum semua para pasukan dari Sekte Angsa Emas muncul, karena ketua mereka telah dihabisi juga. Akhirnya Medusa pun kembali bertemu dengan Xiao Yan. Mereka pun sangat senang misi mereka berhasil. Sepertinya Jiama sekarang tidak akan diserang oleh mereka, karena kekuatan elit Dojong mereka telah menghilang. Xiao Yan menanyakan keadaan Medusa, apakah Medusa baik-baik saja. Medusa pun mengatakan, "Ayang, aku baik-baik saja. Jika ketua sekte racun tidak ikut campur, maka aku akan dengan mudah menghajar." Tidak lama setelah itu para ketua pun muncul, mereka juga sangat senang. Akhirnya misi Xiao Yan dan Medusa berhasil. Akhirnya setelah menghabisi dua elit Dojong tersebut, Xiao Yan dan Medusa pun mundur. Di sisi lain para ketua pun akhirnya muncul dan sangat senang, karena Xiao Yan dan Ratu Medusa telah berhasil mengalahkan dua elit Dojong. Tentu ini membuat nanti tidak akan ada yang berani menyerang Jiama di masa depan, dan ini juga akan membuat Jiama akan disegani oleh banyak negara lain. Kemudian setelah itu cincin yang telah diambil dari salah satu ketua Lembah Mulan, Xiao Yan langsung melihat di dalamnya ternyata ada salah satu teknik rahasia yang dipakai oleh ketua Lembah Mulan. Namun Xiao Yan hanya mendapatkan satu gulungan. Setelah itu Medusa pun mendekat dan memberikan dua cincin dari dua ketua Lembah Mulan lainnya. Medusa mengatakan, "Aku telah mengambil dua cincin lainnya." Xiao Yan pun bertanya apakah benar Medusa telah menghabisi dua ketua lainnya. Medusa pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku telah menghabisi mereka." Medusa pun berkata, "Sepertinya dua gulungan lagi berada di dalam cincin ini." Dan setelah Xiao Yan melihat benar saja teknik rahasia ini berada di dua cincin lainnya, yang membuat Xiao Yan sekarang mengetahui teknik rahasia yang dipakai oleh tiga ketua Lembah Mulan. Xiao Yan pun sangat bahagia karena dia telah menemukan teknik rahasia yang dipakai oleh tiga ketua Lembah Mulan. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang mengambil cincin berwarna emas. Medusa mengatakan bahwa cincin ini miliki Yan Laotian, yang telah aku habisi sebelumnya. Medusa pun mengatakan sepertinya di dalamnya ada gulungan teknik rahasia dari angsa emas yang dipakai Yan Laotian, membuat dia memiliki sayap besar dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Namun Xiao Yan berkata, "Aku sudah berada di tingkat Do Huang, jadi aku tidak memerlukan teknik ini lagi." Medusa pun mengatakan, "Xiao Yan, jika kamu bersungguh-sungguh mempelajari teknik ini, maka kecepatan teknik ini bahkan bisa mengalahkan kecepatanku." Namun Xiao Yan menjawab sepertinya teknik ini akan cocok bagi Medusa. Xiao Yan pun pada akhirnya mengambil teknik gulungan itu, dan mengatakan bahwa dia nanti akan membuatkan teknik do sayap ini untuk Medusa, dengan bahan-bahan terbaik. Medusa pun dia tersenyum karena Xiao Yan sekarang selalu perhatian. Akhirnya setelah percakapan panjang itu mereka semua pun kembali ke Jiama. Dan sekarang kondisi Jiama pun kembali damai setelah mereka mengalahkan dua elit Dojong itu. Dan sekarang reputasi Kekaisaran Jiama pun telah masuk TV One dan Metro TV dan telah terdengar di barat laut. Dengan reputasi tingginya Jiama, sekarang banyak orang-orang bermunculan datang ke Jiama untuk mengetahui siapakah pemimpin Jiama. Dengan adanya Xiao Yan, praktisian Yan Alliance dan juga janda bohai Medusa, tentu saja Jiama pun akan ditakuti di barat laut ini. 长老院可决策盟主意志，放权过大。